Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu lagi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tepit spong atau spong bath. Ya, itu seperti yang kita ketahui pada anak mungkin sering terjadi demam. Ya, maka prosedur ini sangat sering kita gunakan untuk menurunkan demam pada anak. Ya, untuk lebih lengkapnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini untuk gambar ya. Bisa sama-sama dilihat. Jadi tepit water spong ini bisa dilakukan kurang lebih 30-45 menit ya. Tadi makanya di awal itu dijelaskan juga bahwa nama lainnya adalah spong bath ya. Jadi seperti kita memandikan di air hangat gitu. Kalau pada anak cenderung memang lebih nyaman yang spong bath ini ya, karena biasanya kalau dikompres lama-lama anak tuh nggak betah. Ya, sudah pernah teman-teman melakukan ini? Oke, jika ada yang sudah dan ada yang belum, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama mengenai prosedurnya. Next. Nah, ini adalah definisi dari tepit spong. Ya, jadi tepit spong ini adalah prosedur untuk meningkatkan kontrol kehilangan panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi. Ya, dengan cara mendilatasi pembuluh darah daerah superficial. Nah, jadi jika suhu tubuh anak itu dalam kondisi hipertermi atau tinggi ya, maka kita harus menurunkan panas tubuh tersebut. Nah, caranya yang paling gampang untuk menurunkan panas tubuh adalah evaporasi dan konduksi. Ya, konduksi dalam artian kita memerlukan alat bantu untuk memindahkan panas dari tubuh ke alat bantu tersebut ya. Makanya pada saat melakukan tepit spong ya, kita memerlukan handuk untuk media konduksinya. Oke. Nah, dengan menambahkan panas di dalam tubuh, otomatis pembuluh darah akan menjadi dilatasi atau melebar ya. Nah, pada saat pembuluh darah berdilatasi, maka proses evaporasi akan meningkat dan terjadi lebih cepat, sehingga pengeluaran panas di dalam tubuh itu akan cepat terjadi dan suhu tubuh bisa lebih cepat turun gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, manfaatnya yang tadi tuh ya sudah sempat disinggung. Yang pertama, menurunkan suhu. Ini menurut Sirkat dan Sharif ya, dia itu si tepit spong dapat menurunkan suhu tubuh 0,6 sampai 1 derajat Celcius ya, untuk kasus peningkatan suhu akibat virus dan sistemik inflamasi. Nah, jadi efektif banget nih. Kalau misalkan suhu meningkat akibat virus, itu biasanya susah diturunin. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah tepit spong. Ya. Oke, yang kedua, menurunkan panas 1 sampai 5 derajat Celcius dalam waktu 30 sampai 40 menit. Ya. Tapi ini bisa mencapai suhu yang maksimal jika disertai dengan kolaborasi antipiretik 1 jam sebelum tindakan.
ya. Ada yang mengatakan 15 menit sebelum tindakan juga oke. Ya, tergantung referensi yang kalian gunakan gitu. Misalkan nanti kalian dapat lagi yang lebih efektif itu 30 menit, ya silakan. Yang penting ada referensinya gitu. Ya, yang ketiga ya, dengan kolaborasi antipiretik, tepid water sponge ini lebih cepat menurunkan panas. Jadi udah banyak banget penelitian yang menyebutkan bahwa tepid sponge ini efektif untuk menurunkan panas pada anak. Oke. Ya, kita lanjut. Next. Indikasi ya. Indikasi seperti yang sudah kita singgung sejak awal. Indikasi untuk tepid sponge adalah hipertermi ya, terutama bila suhu anak cenderung tinggi ya dan naiknya sangat cepat. Itu bisa kita lakukan kolaborasi pemberian antipiretik dan juga prosedur tepid sponge. Next, kontraindikasi. Kontraindikasi, kita tidak disarankan untuk memberikan prosedur tepid sponge kepada neonatus, khususnya neonatus yang berat badan lahirnya rendah atau berat badan lahirnya sangat rendah. Ya, kita juga tidak dapat memberikan kompres pada area luka dan iritasi yang terdapat pada kulit pasien. Ya, jadi diingat-ingat ada 2 kontraindikasinya. Bila memang lokasi kompres itu terdapat luka atau kemerahan, maka tidak dianjurkan untuk dipasang handuk di area tersebut. Ya, oke. Komplikasinya tadi penurunan suhu tubuhnya bisa terlalu cepat. Ya, akibatnya pasiennya juga bisa menimbulkan kejang gitu ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan pada definisi, untuk tepid sponge ini dia menurunkan panas melalui 2 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua evaporasi. Nah, jadi dari kedua jenis pengurangan panas itu ya dapat sangat cepat menurunkan suhu tubuh ya. Makanya nanti pada saat pemeriksaan atau melakukan prosedur tindakan itu kita mengecek suhu tubuh ya secara berkala dengan menggunakan termometer telinga ya, yang diharapkan dapat mengukur suhu lebih cepat dan juga tepat. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita bisa memberikan pemberian antipiretik 15-20 menit sebelum tindakan tepid water sponge. Ya, oke. Terus kita juga dapat mempertimbangkan pemberian handuk basah terhadap pasien ya, karena tadi efek dari demam itu adalah menggigil ya, salah satu tandanya. Nah, pasien yang menggigil itu biasanya akralnya dingin ya. Jadi kita bisa memberikan handuk hangat atau botol hangat di area ekstremitas pasien. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur suhu ya lebih akurat pada daerah-daerah lubang ya. Ada juga yang menganjurkan untuk mengambil suhu rektal, tapi saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Suhu yang paling dianggap akurat itu adalah suhu telinga, yang bisa menghasilkan suhu akurat dan juga pengukuran suhu yang lebih cepat. Untuk pengukuran aksila dirasa kurang tepat, jadi harus kita
pertimbangkan untuk pengukuran suhu aksila. Oke, next. Nah, ini adalah persiapan alatnya. Yang pertama, tentu saja baskom berisi air hangat, ya, suhunya 26,7 sampai 33,9 derajat Celcius. Termometer air, ya, untuk mengukur suhu air, kemudian termometer tubuh, selimut mandi, alas linen tahan air, handuk kecil atau waslap 6 buah, sarung tangan, keranjang pakaian kotor opsional, pakaian bersih. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah video persiapan alat. Selamat menyaksikan. Baik, berikut adalah persiapan alat yang kita butuhkan untuk melakukan tindakan tepid water sponge pada anak. Ya, yang pertama baskom, ya, ini berisi air hangat, ya, terus kemudian ada kom berisi sarung tangan bersih, kemudian hand sanitizer, ada bengkok, kemudian ada pengalas anti air, ya, ada termometer telinga. Terus kemudian kita menyiapkan handuk kecil atau waslap. Di sini kita sediakan waslap, ya, 6 buah. Terus ada selimut mandi atau handuk. Kemudian ada baju bersih dan ini juga untuk selimut penggantinya. Gitu, ya. Udah, alat-alatnya cukup. Oke, setelah alat-alat kita siapkan, kita bisa lanjutkan ke prosedur. Nah, ini adalah prosedur tindakan, ya. Seperti biasa, kita harus melakukan pengkajian, ya. Pengkajiannya tadi ada, kita harus mengecek rekam medis pasien, ya, tentang indikasi dilakukannya tepid sponge, ya. Kemudian kita juga mengkaji kesiapan klien, ya, sebelum dilakukan tindakan. Oke, ini pada saat tahap kerja. Kita harus mengkonfirmasi identitas pasien, mengecek rekam medis, siapkan alat yang diperlukan, cuci tangan, menjelaskan tindakan, proses dan tujuan pada anak dan atau orang tua anak, kontrak tempat, kontrak waktu. Next. Nah, ini untuk prosedurnya, ya. Silakan dibaca. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video pada akhir sesinya. Oke, next. Oke. Nah, ini masih prosedur.
Oke, jadi apabila ada efek samping yang muncul seperti tadi hipotermi, ya, itu bisa langsung dihentikan prosedurnya. Oke. Nah, ini adalah prosedur tindakannya. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Gunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan suhu pada telinga. Kemudian kita cek nadi dan juga pernafasan anak. Kita bisa melakukan palpasi pada area brachialis atau radialis. Selanjutnya, pasang perlak anti air. Kita siapkan handuk atau selimut mandi, ya. Kemudian kita buka baju pasien. Pastikan area tubuh tidak banyak yang terbuka untuk meningkatkan kenyamanan. Oke, letakkan baju kotor pada keranjang atau area yang kotor. Siapkan baskom berisi air hangat. Dekatkan alat-alat yang ingin digunakan. Basahi waslap dengan air hangat. Kemudian dikeringkan satu persatu. Yang pertama, waslapnya kita letakkan di area leher. Karena di leher ini terdapat pembuluh darah yang besar, yaitu vena jugularis. Kemudian pada aksila, lipatan paha,
Dan selanjutnya di belakang lutut. Kanan dan juga kiri. Kita berikan kompres selama 5 menit. Jika sudah dingin atau kering waslapnya, kita ulangi kembali. Pastikan suhu air masih di 22 sampai 33 derajat. Jika air sudah dingin, bisa diganti. Oke, setelah bagian depan selesai, kita keringkan. Kemudian kita mempersiapkan lagi untuk melakukan kompres di area belakang. Oke, pertama kita letakkan di bagian ekstremitas atas. Diharapkan proses evaporasi dan juga konduksi bisa berjalan lebih cepat. Tempelkan pula di ekstremitas bawah. Oke, kita kompres juga selama 5 menit. Keringkan bagian yang sudah dikompres untuk mencegah anak menggigil atau kedinginan. Selanjutnya baru yang bagian belakang. Dada dan perut. Sama, ini juga kita kompres selama 5 menit. Nah, yang terakhir adalah punggung. Oke, setelah 5 menit atau waslapnya kering dan juga tidak hangat lagi, kita ambil dan juga kita keringkan tubuh anak. Oke, setelah tindakan selesai, kita evaluasi ulang suhu tubuh, nadi, dan pernafasan.
Jika suhu tubuh sudah normal atau adanya tanda hipotermi, atau efek samping dari tindakan, langsung hentikan tindakan dan pakaikan baju pasien. Jika suhunya masih hipotermi, kita bisa melakukan prosedur dari mulai kompres leher sampai punggung. Kita siapkan dulu baju bersih. Kemudian kita pastikan bayinya sudah kering. Kemudian kita pakaikan baju. Kita tutup dulu area-area ya sebelum kita merapikan secara keseluruhan. Rapikan alat. Letakkan anak atau pasien pada posisi semula. Berikan selimut tipis. Hindari penggunaan selimut yang tebal. Oke. Sekian untuk prosedur tindakannya. Ya. Setelah melakukan tindakan, kita cuci tangan ulang.
Oke, ini adalah referensi ya. Dan sekian pemberian materi mengenai Tapping Sponge. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan pada saat klasikal.